Pas wisuda S2, Ki Lutfi ndalang. Tidak sekedar nanggap wayang, tapi ndalang sendiri membawa seperangkat wayang ke kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, Ki Lutfi itu punya passion yang hebat, punya passion atau gairah berkesenian yang luar biasa. Bahkan pas wisuda, pas wisuda S2 dari UIN Yogyakarta, ini Ki Lutfi ndalang. Tidak sekedar nanggap wayang, tapi ndalang sendiri membawa seperangkat wayang ke kampus UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta. Oke, rekan-rekan Painting Explorer Channel, kita lihat pas Ki Lutfi ndalang di UIN Yogyakarta. Oh iya, sebentar. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa apa, Ki? Ya, subscribe. Subscribe. Subscribe bahasa Jawanya apa? Subscribe pun. Subscribe pun atau berlangganan. Oh, Langganan. Langganan. Maju. Nah, ini disuruh maju sama yang kameramennya. Kameramennya namanya Mas Nur Latif yang punya Imos. Ini orangnya. Dah, kameramen ikut syuting ini. Oke, kita lihat dulu Ki Lutfi di UIN Yogyakarta. Baik, saya sudah bersama seniman wayang Kekayon Khalifah, Ki Dalang Ki Lutfi Caritogomo. Ini dipamerkan di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, UIN. Nah, mengapa Ki Lutfi memamerkan diri? Monggo, Lutfi. Saya kan mahasiswa program Pasar Sarjana Interdisipliner Islamic Studies, konsentrasi Islam Nusantara. Kebetulan ini kemarin sidang tesis, sekaligus ini saya display, saya simping untuk keperluan pameran. Oh, berarti kemarin sidang dan lulus? Lulus, alhamdulillah. Selamat dulu. Selamat. Meskipun ada revisi. Oh ya pasti, nggak ada yang tidak ada. Dan apa hubungannya wayang ini dengan tesis? Ya, wayang ini sebenarnya wujud visualisasi dari tesis saya. Tesis saya judulnya adalah Babat Demak, suntingan teks, terjemahan, dan analisis struktur naratif cerita perjalanan Pandan Arang dalam memeluk agama Islam, pukul 37 sampai pukul 39. Jadi cerita tentang Pandan Arang. Berhubung saya itu konsentrasinya di wayang, saya membuat wayang Kekayon Khalifah, maka di sini cerita dalam atau isi dari tesis saya buat visualisasi dalam bentuk wayang, termasuk skrip cerita wayang itu saya buat. Jadi dalam kisah Pandan Arang ada tokoh Sunan Kalijogo, ada tokoh Pandan Arang, ada tokoh Nyai Pandan Arang, termasuk yang didawai oleh Sunan Pandan Arang, yaitu Kiai Tasik, Nyai Tasik, dan sebagainya. Jadi tesis saya, kalau biasanya problem di tesis itu adalah setelah selesai cuma mangkrak di rak. Nah, maka di sini saya mencoba membuat visualisasi yang berbeda. Saya buat wayang seperti ini, kemudian supaya bisa dinikmati oleh banyak orang. Boleh nggak saya ambil salah satu? Boleh. Oke, baik. Ini karya Ki Lutfi dengan detail-detailnya. Ini aslinya adalah wayang tradisional yang disebut dengan Kekayon. Kita tanya dulu, mengapa Ki Lutfi memakai wayang tradisional tetapi bentuknya tidak tradisional. Nah, kenapa Ki Lutfi memakai bentuk wayang tradisional, khususnya Kekayon, tetapi ditambah dengan kaligrafi. Wayang saya ini saya sebut wayang Kekayon Khalifah. Jadi wayang bentuknya kekayon atau gunungan, menggambarkan Khalifah, Khulafaur Rasyidin. Sebenarnya yang saya buat Sunan Kalijogo ini sudah tahap kedua. Tahap pertama itu para sahabat Nabi yang saya buat. Sumber ceritanya pun Sirah Nabawiyah.
Nah, ini yang kedua berhubungan dengan tesis saya terkait masalah babat Demak dan cerita Pandan Arang, termasuk di sini ada Sunan Kalijogo, maka saya buat Sunan Kalijogo seperti ini. Nah, kenapa bentuknya gunungan? Karena saya ingin menampilkan atau mereproduksi wayang baru. Salah satunya dengan seperti ini. Saya ingin berkarya, tetapi karya itu hanya dibatasi oleh fikih Islam. Gunungan dalam wayang Purwo itu menggambarkan sifat yang tidak ada, yang tidak dipunyai oleh karakter wayang. Misalnya guntur, bledek, kemudian angin ribut, topan dan sebagainya, atau halilintar, itu digambarkan dalam bentuk gunungan. Nah, maka saya ingin menggambarkan sifat, kemudian karakter tokoh, kemudian nama identitas tokoh itu dalam bentuk kaligrafi. Nah, kaligrafi di sini ini saya pakai huruf Arab tapi pegon. Karena Sunan Kalijogo ditulis dengan aksara Arab, maka bentuknya buat pegon. Sunan Kalijogo. Kemudian terkait masalah cerita Pandan Arang, ini Sunan Kalijogo menjadi orang yang paling berharga sekali dalam perubahan sifat-sifat dari Pandan Arang. Wayang panjenengane suku paring sandang marang wong kang kawudan, paring pangan marang kawulane kang nandang keluwen, paring kudu marang kawulane kang nembe kepanasan, paring payu marang kang kudanan, paring suko marang sedaya kawula ingkang nembe nandhang prihatos. Kejawi punika gikagungan raos tresna asih dhateng mengsah ingkang sampun anugrah.